Masih bersama kami di Indonesia Business Forum, pemirsa. Prof. Telisa, kalau kita lihat terkait dengan efisiensi ini tampaknya bukan di Indonesia saja. Di luar negeri, Argentina, kemudian Amerika Serikat dan Vietnam juga menerapkan efisiensi. Apa kemudian yang bisa kita contoh dari negara-negara tersebut untuk Indonesia khususnya? Ya, lesson learn-nya adalah bahwa itu tidak bisa sendirian hanya efisiensi. Jadi keberhasilan mereka melakukan efisiensi itu disertai dengan reformasi strukturalnya dan disertai dengan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian juga disertai dengan PR untuk reformasi penerimaannya sendiri. Jadi oke, kita sibuk efisiensi tapi kita juga jangan lupa bahwa kita harus meningkatkan fiscal space kita. Jadi kan kita masih punya PR nih menaikkan tax ratio, ya kan? Kalau tax ratio kita meningkat semakin banyak anggaran yang bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi PR itu ya jangan lupa, karena namanya APBN kan sisi penerimaan pengeluaran. Jadi kita nggak heavy di pengeluaran aja, tapi PR kita untuk menjaga supaya penerimaan tetap baik bahkan meningkat itu harus. Itu lesson learn pertama yang paling penting dari berbagai negara. Dan yang kedua, mereka memang merampingkan dari sisi birokrasinya ya. Banyak negara-negara ini memang seperti kita tahu, seperti Elon Musk ditunjuk oleh Trump untuk memimpin efisiensi, termasuk dari sisi mereview hal-hal yang tidak perlu ya, termasuk juga perampingan seperti itu ya. Nah itu juga mungkin perlu kita kaji juga seperti itu. Dan kemudian mereka juga tetap bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi, mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru supaya tadi pendapatannya juga tetap meningkat sehingga APBN-nya juga sehat. Jadi memang harus holistik ya dan ngelihatnya nggak bisa parsial per parsial, harus secara makronya. Jadi keberhasilan dari program efisiensi atau fiscal austerity itu memang kalau fiscal authority talk itu di banyak negara penelitian di IMF itu menurunkan pertumbuhan ekonomi kalau hanya semata-mata fiscal austerity tanpa disertai dengan reformasi struktural dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan penerimaan pendapatan itu dijalankan. Jadi intinya harus holistik secara makroekonominya dan kalau bisa itu ya forum-forum untuk masukan-masukan stakeholder. Jadi kita berharap ini pemerintah sih sudah baik ya menerima masukan-masukan. Jadi sebelum melakukan kebijakan itu tadi menerima masukan sehingga nanti kebijakan yang diambil itu lebih inklusif seperti itu sehingga nanti lebih bisa diterima dan kita punya sense of belonging untuk mensukseskan kebijakan tersebut. Oke, kalau dari Kadin sendiri saran Kadin apa terkait dengan efisiensi ini? Sebagai pemerintah mestinya bicara tentang bagaimana rakyat dan juga dunia bisnis. Jadi tidak hanya bikin rakyat tapi bisnisnya mati gitu ya. Jadi harus seimbang. Oleh karena itu perlu dipikirkan selain tadi rakyat udah oke, nggak ada masalah. Tapi sekarang dunia bisnisnya bagaimana investasi tetap bisa jalan ya. Lalu dunia usaha juga tetap bisa jalan. Jangan sampai tadi melakukan efisiensi dan PHK. Nah berarti harus ada keseimbangan sebenarnya. Tidak harus dari APBN tapi bagaimana menggerakkan swasta misalnya dengan infrastruktur yang tadinya dipegang oleh BUMN sekarang kasih ke swasta gitu. Itu otomatis akan membuat proyek makin banyak ya. Itu juga akan menggerakkan ekonomi ya. Terus yang kedua juga kan sekarang ada Danantara, sekuritisasi dari aset negara yang bisa digunakan juga untuk mengkapitalisasi infrastruktur ke depan gitu. Nah saya rasa ini satu hal yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan otomatis akan meningkatkan pajak gitu. Jadi pajak itu harus dilihat dari multiplier efek ekonomi dulu baru pajak. Jadi jangan pajaknya dulu baru dilihat ekonominya gitu. Oke, terima kasih. Kalau dari Pak Haryadi bagaimana? Apa kemudian yang diharapkan oleh PHRI terkait ini? Kami berharap bahwa program yang akan datang itu yang populisnya agak dikurangin ya. Justru sekarang harus memberikan program yang memberikan masyarakat itu menjadi lebih produktif. Karena bukannya MBG bagus-bagus saja, tapi kalau itu jumlahnya masif, dalam arti kata tidak diberdayakan orang tuanya ya, itu juga nanti kan akan carry over, orang tuanya nggak terbangun juga untuk mandiri secara ekonomi. Mungkin itu ya. Dan juga tadi masalah hutang, itu ekor kita tinggi terus Mas. Itu membuktikan bahwa hutang yang kita ambil itu tidak efisien, tidak membuat pertumbuhan yang berkualitas. Oke, baik. Kalau dari Bang Uki, mungkin closing statement-nya? Iya, semenjak 10 tahun yang lalu ya Indonesia fokus dalam pembangunan infrastruktur, maka kini saatnya Presiden Prabowo menginginkan kita untuk invest sebanyak-banyaknya pada modal manusia atau human capital. Dan di sini banyak sekali program dan harus kita akui ya program-program Presiden Prabowo itu mahal-mahal. Tadi saya sudah bicara cek kesehatan gratis, sebelumnya sudah dibahas makan bergizi gratis, lalu ada tadi juga sudah dibahas renovasi sekolah dan lain-lain. Belum juga pemutihan utang para UMKM yang bergerak di sektor pangan dan lain-lain ya. Dan dalam hal ini Presiden memilih untuk daripada kita pertama daripada kita membebani rakyat dengan mengenakan atau menaikkan pajak 1%, dan daripada kita menambah lagi ceiling utang, tadi utang dibahas ya,
Presiden memilih untuk biarlah kami pemerintah birokrasi yang mengencangkan ikat pinggang. Biarlah kami yang berhemat sekarang, rakyat jangan dibebankan utang, udahlah jangan ditambah-tambah terus, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih para narasumber yang hari ini sudah hadir. Keseimbangan dan kontrol ini diperlukan untuk efisiensi anggaran di tahun 2025 ini. Terima kasih juga untuk adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di Indonesia Business Forum hari ini. Saya Celia Alexandra, pemirsa, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.